Selain keturunan daripada Nabi Muhammad, juga keturunan daripada raja-raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Ya. Jadi kalau kata orang Jawa itu keturunan atau silsilah itu dalam bahasa Jawa itu namanya tedak rebesi madu. Ngerti orang? Paham nggak? Jadi keturunan Nabi itu keturunan orang-orang yang mulia. Ada yang bilang Nabi Muhammad itu di kalangan Quraisy itu adalah darah biru, bukan orang biasa. Ini istilah ya, bukan darahnya biru maksudnya. Maka ketika keturunan Nabi itu menyebarkan agamanya di Jawa, di Indonesia ini, kebanyakan menikah dengan Tri Raja atau anggota keluarga kerajaan. Karena ya sebanding dan seimbang. Maka akhirnya dengan keluarga kerajaan Majapahit, di sini keluarga kerajaan Pajajaran, maka Islam bisa berkembang dengan Wali Songo ini dalam 50 tahun mengislamkan seluruh Indonesia. Jadi perlu dicatat ya, kita sebagai orang Indonesia ini boleh bangga tapi tidak sombong ya. Jadi umat Islam di Indonesia ini umat terbesar seluruh dunia. Satu, umat Islam di Indonesia ini umat yang menerima ajaran Islam dengan tanpa pertumpahan darah, dengan cara dakwanya para wali songo. Kalau di negeri lain itu ada perang, ada ini zaman khalifah itu ya. Tapi di Jawa, di Indonesia ini Islam disebarkan dengan kedamaian tanpa perang sehingga sampai saat ini alhamdulillah. Jadi paham ya? Jadi Syekh Kuro ini gurunya Nyi Mas Subang Larang. Nyi Mas Subang Larang ini ibunya Sunan Gunung Jati. Ya, nah neneknya maaf sorry ya. Nah, ibunya Sunan Gunung Jati itu menikah dengan Raja Mesir Syekh Muhammad. Nah, Syekh Muhammad ini juga keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya karena gelarnya itu syarif. Kalau yang tadi kan Sayyid. Jadi keturunan Nabi itu yang dari jalur Wali Songo itu kebanyakan menggunakan gelar Sayyid atau syarif ya, namanya Syekh Syarif Hidayatullah ya. Kembali kepada ziarah ya. Ziarah itu mengunjungi. Kenapa kita mengunjungi beliau ini? Berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ya. Ada dalam surat Al-Baqarah juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Dan janganlah engkau mengira orang-orang yang meninggal berperang fi sabilillah di jalan Allah itu amwatan, mati. Kita dilarang oleh Allah dalam firman ini mengatakan para pejuang Islam itu sudah mati. Maksudnya mati seperti orang pada umumnya. Ya, kalau orang awam, orang biasa itu bukan seorang yang berjihad, itu meninggalnya biasa. Setelah meninggal masuk ke alam barzakh. Tapi kalau pejuang, orang yang berjihad, alimul ulama, itu tidak boleh dibilang mati. Atas dasar itulah saya lanjutkan, bal ahya'un, Allah menegaskan mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Rabb, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ayat yang lain, wala takun lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ya, sama mirip, jangan kau katakan para pejuang Islam, para ulama, para wali itu mati. Bal ahya, mereka hidup, walakin atas urun, tapi kita tidak mengetahuinya.
Jadi kita kalau kunjung ke Sekuro itu dibilang oleh Allah masih hidup. Kalau masih hidup dia melihat kita apa tidak? Melihat. Dia mengerti kita nggak ngerti. Kita udah mau ke sono ngerti. Nanti kita di sana bertawasul, bertahlil bersama guru kita Ustaz Amsari. Terus kita berdoa. Sekuro tahu, Sayyid Hasanuddin tahu dengan izin Allah Subhanahu, karena orang hidup seperti orang hidup. Kalau para pejuang itu sudah meninggal dihukumi seperti orang hidup itu bisa keliling-keliling nggak, bisa jalan-jalan nggak, bisa melihat sana sini nggak? Ya sama seperti kita hidup ini sedang jalan-jalan, bisa mendengar, bisa melihat, bisa mengetahui siapa yang datang dengan izin Allah. Terbukti di makam-makam para wali sampai saat ini, yang kata Habib Lutfi, para wali itu sudah mati, sudah meninggal, tapi bisa menghidupi orang yang hidup. Jadi dikatakan Pak Haji Hasan, nanti di sana banyak orang minta-minta, banyak orang jualan, banyak orang parkir, semuanya hidup gara-gara makamnya para wali. Ini membuktikan keberkahan itu sendiri, berkah ilmunya, berkah perjuangannya. Maka kita ke sana itu tidak lain adalah mengikuti jejaknya para wali, para pejuang, para mujahid, agar kita ya minimal ikut. Tadi saya bilang mari kita berniat berjihad, menjadi mujahid, menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pahamlah sampai sini pengantuk ini.